Shalom, perkenalkan nama saya Kansa Pene, NIM 200103014, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Micro Teaching. Materi yang akan saya bahas saat ini adalah perencanaan sumber daya manusia. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Graham dan Bennett dalam Safarudin Alwi, dikatakan bahwa perencanaan sumber daya sebagai upaya memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Menurut Robert L. Matthias dan John H. Jackson, mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Menurut William B. Werder dan Kate Davis, mengatakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Menurut Andre F. Sikula, mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi. Selanjutnya, menurut John B. Miner dan Mary Green Miner mendefinisikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat untuk waktu yang akan datang, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya. Dan menurut Thomas H. Ston, perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa datang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu sumber daya manusia dalam perencanaan, rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya. Poin yang kedua yaitu pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Kepuasan individu dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Kedua, tingkat organisasi. Organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya organisasi tersebut. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Dan yang ketiga, tingkat nasional. Masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Teknologi yang sangat berperan dalam industri akhir-akhir ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang iptek, manajerial, dan inovatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepuasan kerja.
Yang ketiga, memadukan aktivitas sumber daya manusia dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisien. Yang keempat, membantu program rekrutmen dengan lebih ekonomis. Dan yang kelima, membantu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat tentang kegiatan sumber daya manusia dan unit-unit organisasi. Demikianlah beberapa poin-poin dari materi perencanaan sumber daya manusia yang dapat saya paparkan. Diucapkan terima kasih. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.